Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan mempelajari bab baru untuk matematika umum. Jadi ini adalah bab kedua. Jadi bab kedua ini adalah matriks. Jadi kita mau kenal apa itu matriks, kemudian mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan matriks. Jadi yang pertama saya buat definisi dan unsur-unsur matriks. Jadi kita mau tahu matriks itu apa sih? Matriks itu yang bagaimana? Jadi misalnya saya yakin kamu pernah belanja ke toko atau mungkin sekarang ke Indomaret. Jadi di Indomaret itu kan tersedia rak-rak makanan sama minuman di sana. Jadi biasanya dijejer ada rak pertama, kedua dan seterusnya. Jadi saya misalkan rak-rak makanan di Indomaret itu seperti ini. Jadi ini rak pertama, rak kedua, rak ketiga. Biasanya kita ketemu gini, susun. Di sini misalnya saya temukan mie. Misalnya jumlahnya yang dipajang di situ adalah 10 bungkus. Kemudian di sebelahnya mie ternyata ada tepung. Yang disusun adalah 5 bungkus. Kemudian di sini ternyata di sebelahnya lagi ada santan. Ada 6 bungkus. Kemudian misalnya ada minuman itu Yusi, ada 7 bungkus. Kemudian di bawahnya ini adalah rak yang pertama, rak di bawahnya lagi ternyata ada isinya lagi. Misalnya saya berikan, saya tulis makanan A 6, B 7, C 8, D nggak ada, kosong, stoknya lagi habis. Atau di sini makanan E saya beri 5, makanan F saya beri 1, G-nya saya beri 15 dan H-nya di sini saya beri 18. Saya pakai ABCD untuk mempermudah saja. Jadi ini adalah banyaknya makanan minuman yang dipajang dalam rak. Kalau misalnya kita pindah yang ada di kolom-kolom ini ke dalam bentuk matriks, kita akan mendapatkan angka ini. 6, 7, 8, 0 berdasarkan banyaknya di sini. 5, 1, 15 dan 18. Jadi ini adalah contoh matriks. Jadi matriks itu adalah susunan bilangan yang disusun dalam bentuk baris dan kolom. Jadi ini yang namanya baris. Baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga, dan kolom keempat. Jadi ini baris 1, baris 2, baris 3. Kalau yang di sini namanya adalah kolom 1, kolom 2, ini kolom 3, dan di sini kolom 4. Apakah jenisnya hanya seperti ini? Tentu saja tidak. Ini tergantung dari mau berapa banyak baris dan mau berapa banyak kolom yang akan disusun nanti. Jadi kemudian matriks itu harus dinyatakan dengan huruf kapital. Jadi dia harus dinyatakan dengan huruf besar dan kurung seperti ini. Ini namanya kurung siku. Kemudian yang di dalamnya matriks, angka-angka yang ada di sini itu dinamakan sebagai unsur matriks, di mana angka-angka di sini itu punya namanya sendiri-sendiri. Jadi seperti saya Vera, oh itu yang namanya Vera. Jadi di matriks juga seperti itu. Misalnya angka 10 ini, nama dia itu adalah A11. Artinya ini baris 1 dan kolom 1 itu A11. Jadi A11 itu siapa? A11 itu 10 di sini. Kalau misalnya saya tanya A32. A32 berarti unsur atau angka pada baris ketiga, kolom kedua. Baris ketiga berarti ada di sini. Kemudian kolom kedua berarti dia sini. Jadi ini adalah A32, angka 1. Kalau yang di sini berarti dia adalah A33. Kalau yang di sini berarti dia A24 karena dia berada di baris kedua dan kolom keempat. Itu adalah unsur-unsur matriks. Misalnya ketemu soal seperti ini, A11 tambah A31. Berarti A11 lihat di sana, dia 10. A31 berarti baris ketiga kolom pertama 5. 10 tambah 5 dia 15. Kemudian yang kedua, 2 kali A32. 2 kali A32
A32 berarti 32 itu 1 dikurangi A22 baris kedua kolom kedua berarti 7. Jadi 2 dikurangi 7 hasilnya adalah min 5. Bu, unsurnya itu boleh nggak diisi dengan angka-angka yang lainnya? Boleh. Jadi di sini isinya dia boleh positif, boleh negatif, boleh nol, boleh koma-koma, terserah tergantung dari kondisinya dia mau diisi oleh angka berapapun. Oke, perhatikan di sini. Ordo matriks. Ordo itu sama kalau misalnya kamu mau foto ke studio foto, terus kamu bilang mau cetak ukuran 4x6, ukuran 3x2. Jadi sama seperti itu. Jadi ordo matriks itu sama seperti ukurannya dari suatu matriks. Cuman masalahnya kita mengukur matriks itu seperti kita kalau mau ukuran di foto. Jadi banyak barisnya kali banyaknya kolom. Jadi seperti ini. A, I kali J. I ini maksudnya banyak baris, J itu maksudnya banyaknya kolom. Jadi misal kita punya matriks B seperti ini. Barisnya ada 2, kolomnya ada 2. Maka ordo matriksnya itu adalah 2x2. Kalau ini barisnya 3, kolomnya cuma 1, berarti ordonya 3x1. Yang bawah barisnya 2, kolomnya 1, 2, 3, 4. Ingat, hati-hati untuk meletakkan unsur-unsur matriks ini jangan ditulis terlalu berdekatan. Kalau terlalu berdekatan kita susah bacanya. Oke, ini yang namanya ordo matriks. Kemudian ke sini tugas kalian untuk pertemuan ini adalah di bagian ini, di bagian jenis-jenis matriks. Jadi ada 9 jenis matriks yang saya tuliskan di sini. Tugasmu adalah mencari. Jadi silakan Google, silakan cari di internet jenis-jenis matriks ini. Jenis-jenis matriks ini matriks yang bagaimana beserta contohnya satu. Misal matriks baris adalah matriks yang terdiri dari satu baris. Kemudian saya tulis contohnya di sini seperti itu. Lanjutkan untuk semuanya sampai angka yang di 9 ini. Oke, ini tugasnya kalian di sebelah sini untuk hari ini. Jadi tugasnya ada di sebelah situ. Saya lanjutkan untuk pembahasan berikutnya, yaitu mengenai operasi matriks. Operasi dasar itu ada 4. Ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Khusus di matriks yang bisa kita lakukan hanya 3. Penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Jadi pembagian itu tidak ada di matriks. Untuk sekarang saya akan mengajari kalian untuk yang penjumlahan dan pengurangan terlebih dahulu. Jadi ini disajikan matriks A, B, C, D, E. Jadi ada beberapa matriks di sana. Untuk penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan dia punya syarat. Jadi 2 matriks itu bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika ordonya sama. Jadi kalau misalnya ordonya sama, dia bisa dijumlahkan atau dikurangkan. Tapi kalau misalnya ordonya tidak sama, itu tidak bisa. Misalnya matriks A, ordonya di sini kan 2x3. Yang di sini ini 3x2. Maka A dan B itu tidak bisa dijumlahkan atau dikurangkan karena ordonya tidak sama. Tetapi misalnya A dengan D. D ini ordonya sama-sama 2x3 sehingga dia bisa dijumlahkan. Contohnya seperti ini. A ditambah D, maka matriks A isinya 5 min 2 1, 3 2 4. Langsung ditambah seperti biasa. Jadi ini mudah. 0 1 0. Jadi kalau elemen yang seletak atau unsur yang seletak langsung dijumlahkan. 5 tambahkan dengan min 1, maka hasilnya 4. Min 2 tambahkan dengan 5, hasilnya 3. 1 tambah 3 hasilnya 4. 3 tambah 0 hasilnya 3. 2 tambah 1 di hasilnya 3. 4 tambah 0 hasilnya 4. Itu penjumlahan. Untuk pengurangan sama. Jadi misalnya saya lakukan A dikurangi D. A itu 5 min 2, jadi sama seperti yang tadi. 3 2 4 dikurangi min 1 5 3 0 1 0. Maka 5 dikurangi min 1. Hati-hati dengan seperti ini. 5 min 1 berarti jawabannya nanti adalah 5 ditambah
dikurangi 3 hasilnya min 2, 3 dikurangi 0 hasilnya 3, 2 dikurangi 1 hasilnya 1, 4 dikurangi 0 hasilnya 4. Jadi seperti ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Kamu juga bisa melakukan itu di C dan E, karena C dan E itu ordonya sama. Jadi untuk hari ini saya hanya menjelaskan sampai di sini saja. Di pertemuan berikutnya maka saya akan melanjutkan ke operasi matriks yang berikutnya, yaitu di perkalian. Kemudian inverse matriks. Jadi kalau ada waktu silakan pelajari terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.